ya, atasan. Oke, menerangkan sistem atau proses yang akan direncanakan atau dianalisa. Nah, dia ada dua bentuk umum tuh, bisa kendala kesamaan berupa persamaan ya. Sekian tambah sekian sama dengan gitu ya. Misalnya 5x1 tambah 4x2 sama dengan 100 kilogram tepung misalnya. Atau ketidaksamaan. Dia bisa kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Ya, dalam contoh yang tadi, limbahnya harus lebih kecil sama dengan sekian misalnya. Itu batasannya atau persyaratannya. Oke ya. Nah, ini ada yang dikatakan solusi layak, ya, ada yang katakan daerah solusi layak. Ini solusi layak dari suatu masalah optimisasi adalah himpunan nilai-nilai dari variabel keputusan yang tadi ya, berapa unit yang diproduksi. Secara bersamaan memenuhi kendalanya, memenuhi berapa batasan apa misalnya COD atau BOD yang dibolehkan agar tidak merusak, artinya masih memenuhi standar limbah cair yang boleh dibuang ke sungai. Ya. Nah, ini daerah solusi layak, ini dinyatakan oleh kendala-kendala yang ada. Jadi, solusi optimal, apa nilai-nilai optimalnya adalah himpunan nilai variabel keputusan yang memenuhi apa kendala-kendala atau batasan tadi. Kalau di sini, kalau dilihat dari grafik, yang ungu ini misalnya, ini kendala satu misalnya ya, terus kendala dua yang garis yang di bawahnya, ya. Terus yang satu lagi yang ke atas nih. Nah, yang memenuhi itu ada di sini, gitu. Kalau dilihat dari sisi apanya ya, geometrinya. Oke. Jadi solusinya artinya calon titik-titik optimal berada di daerah yang ungu ini, yang memenuhi semua kendala. Kan nanti kendalanya itu berbentuk persamaan. Nanti ada contoh ya di belakang, Pak Ibu. Ini juga begitu, ya. Di sini ada berapa kendala nih? Satu, dua, ada 5 ya, sehingga yang memenuhi ya irisannya, istilahnya irisannya ya, yang diarsir ini di kanan. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan ya Bapak Ibu. Nah, ini kan kita masih apa nih? Pengenalan ya, pengenalan optimisasi. Mungkin udah pernah sih ada yang belajar optimisasi ya. Tapi kita ini mengenal lagi terminologi-terminologi yang ada di dalam optimisasi. Nah, jadi dia ya diklasifikasikan sebagai ini. Satu ada linear, ada yang non linear. Ya, aspek atau faktor tertentu yang mempengaruhi faktor lainnya secara linear. Ini yang linear ya nomor satu. Ya. Misalnya kalau menghisap satu batang rokok per hari, maka kafein yang tinggal dalam darah 0,05. Kalau 2 batang 0,05 kali 2, 3 batang 0,05 kali 3, kayak gitulah. Ya. Nah ini yang linear ya Bapak Ibu silakan ditambah aja di kalimatnya tadi aku lupa ya secara linear. Karena ini dia apa? Ada yang saya screenshot, ada yang saya ketik. Nah secara non linear, misalnya ini dengan mengisap satu batang rokok, sebentar lagi ya ada lagi interview. 0,05 pangkat 3 dan seterusnya, misalnya kayak gitu.
Jadi ada yang linear, ada non-linear ya Bapak Ibu. Biasanya kalau non-linear itu ya paling nggak ya pangkatnya at least 2 gitu ya. Kalau nggak kuadrat, pokoknya bukan pangkat 1. Nah, apalagi sih? Nah, ini ada yang deterministik, ada yang probabilistik. Mungkin Bapak Ibu udah pernah juga ya berurusan dengan data-data yang sifatnya deterministik atau probabilistik. Apa sih bedanya? Nah, kita lihat nih. Kalau deterministik itu sistem operasinya dapat diprediksi secara tepat. Sistem komputer emang udah dibikin begitu gitu, ya. Nah, apalagi sih Bapak Ibu contoh misalnya sistem deterministik selain sistem komputer, semua ya mobil kan banyak emang begitu gitu. Udah jelas harus begini dulu starternya ini jadi hubungan antar komponen di dalam sistemnya udah jelas. Nah, tapi kalau probabilistik itu nggak bisa diramal karena mengandung unsur probabilitas atau ketidakpastian. Misalnya sistem persediaan, kebutuhan rata-rata, terus waktu untuk memulihkan jumlah persediaan itu yang dapat ditentukan, tapi nilainya yang tepat nggak dapat ditentukan dengan pasti. Apalagi sih banyak sekali apa ya, yang seperti ini. Contoh-contoh kalau probabilistik. Kita mau bikin harga jual itu nggak bisa deterministik. Kenapa? Karena misalnya bergantung ke harga bahan pokok, ya kan? Kalau kita bikin produksi. Nah, harga bahan pokok misalnya bergantung ke nilai tukar rupiah, bergantung ke harga minyak dunia, ya seperti itu, bergantung ke situasi politik dan lain-lain. Makanya kalau masalah lingkungan tuh umumnya sih probabilistik, apalagi masalah sosial. Hari ini dia bilang A, besok bisa B, ya pendapatnya masih ini, apalagi politik, ya gitu. Kemarin dia bagus, hari ini lagi nggak bagus, ya. Bisa dan sebaliknya, gitulah ketidakpastian itu. Apalagi, nah ini ada yang statis, ada yang dinamis. Yang statis itu yang nggak ada perubahan ya. Satu lagi nih, yang namanya parameter gabungan dan parameter terdistribusi. Kalau gabungan ini misalnya berat badan ya menurut umur. Jadi BB per U, tinggi badan menurut umur. Ini gabungan parameternya ya berdasarkan umur. Kalau yang ada satu lagi terdistribusi. Nah, misalnya parameter terdistribusi normal, terdistribusi seragam, distribusi Poisson, pokoknya banyak lah jenis ininya. Jadi misalnya nilai rata-rata umumnya digunakan sebagai pusat distribusi atau penyebaran nilai lainnya. Ya. Oke, kita masuk ke metode optimisasi. Ya, jadi dia di situ berdasarkan tadi ya tipe fungsi tujuan, dua tipe kendalanya, kemudian jumlah variabel keputusan. Kalau misalnya jual dua jenis roti ya variabel keputusannya dua. Roti jenis satu berapa yang diproduksi dan roti jenis dua misalnya. Ya, ini sorry kalau ada ngebut ya. Tapi nggak apa-apa. Tolong kalau ada yang mau ditanya info ya Bapak Ibu. Langsung aja gitu. Nah ini ada 6 langkah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimisasi. Oke. Ini teorinya. Semua variabel dengan parameter. Ini menyatakan kinerja model. Kenapa? Kan kinerja itu berdasarkan apa misalnya? Keuntungan, ya kan, yang diperoleh maksimum. Biasanya gitu ya. Apalagi meminimumkan waktu operasi misalnya, atau meminimumkan biaya operasional. Itu yang paling mudah. Meminimumkan jumlah limbah yang merusak lingkungan misalnya. Meminimumkan dampak apa
dampaknya terhadap banjir. Seperti itu, meminimumkan yang jelek-jelek, tapi memaksimumkan yang bagus-bagusnya, biasanya gitu ya. Nah, terus kita kembangkan pakai ekspresi matematik. Ya, ada modelnya yang menghubungkan variabel input-output dari proses dan masing-masing parameter. Nanti kan ada contoh ya. Jadi termasuk kendala kesamaan dan ketidaksamaan. Nih. Ya. Oke. Jadi di sini kalau apa ada juga tentang keseimbangan, keseimbangan massa, energi. Jadi ada variabel bebas, ada variabel tak bebas. Misalnya kita mau menentukan eh, apa namanya? Ini tadi saya mau menentukan jenis roti, berapa roti yang harus kita kita produksi. Nah, rotinya itu variabel bebas. Tapi si jenis roti itu yang menentukan profit. Jadi yang variabel tidak bebas itu adalah keuntungan. Karena dia sangat bergantung ke jumlah roti yang dijual. Jumlah roti yang dijual itu bebas, variabel bebas. Ya. Oke. Kalau formulasinya cukup besar, dibagi ke dalam bagian yang mudah dikelola. Jadi bisa per subsistem ya. Sederhanakan fungsi objektif dan modelnya. Fungsi objektif itu fungsi tujuan, fungsi untuk memaksimumkan atau meminimumkan. Oke. Terus aplikasikan teknik optimisasi yang sesuai kepada pernyataan matematis masalahnya, ya, persoalannya. Oke. Nah, periksa jawaban ini mah udah selanjutnya. Kalau lakukan analisis sensitivitas, itu udah lanjutan maksudnya. Udah kita tentukan harga jualnya, terus tiba-tiba ada kenaikan harga bahan pokok. Nah, berapa bisa harga jualnya itu saya rubah, saya naikkan agar apa namanya keuntungan tetap optimal, tapi tetap juga tetap terjangkau sama daya beli masyarakat misalnya. Dinaikkan harga belum tentu juga tadinya laku 100 tiap ini ya ngejual unitnya roti pertama misalnya. Tapi terus ketika dinaikkan, misalnya saya naikin Rp100, ya bisa jadi dia tetap laku 100 atau berkurang gitu. Ya, atau jadi 90 yang laku. Nah, itu juga ada namanya analisa sensitivitas. Nih, jadi ini aplikasinya model optimisasi yang berasal dari disiplin ilmu nih ya ketiknya. Manajemen sains yang udah banyak digunakan di berbagai ilmu ya. Jadi ini cocok untuk mencari solusi atau penyelesaian dalam masalah alokasi sumber daya. Nah, makanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan itu banyak menggunakan metode optimisasi. Itu yang paling simpel. Makanya nggak lepas juga nanti dari kaitannya dengan pemodelan matematika. Kalau yang S3 kan kita mata kuliahnya analisa sistem dan pemodelan sistem lingkungan itu. Karena apa? Lebih kompleks, udah holistik ya. Jadi datanya apa namanya variabelnya banyak banget. Bagaimana memodelkan itu hubungan antar variabel ya. Nah, kalau kita di S2 nggak sampai segitu sih. Kita juga yang memilih ambil komponen yang paling eh, besar bobot pengaruhnya. Oke. Nah, ini dalam pengelolaan lingkungan, biasanya kita mencari ini seperti ini ya, pencegahan pencemaran sungai, oke kan? Pencemaran udara, pengangkutan sampah. Ini kalau dengan pengangkutan sampah, misalnya kira-kira apa sih? Ya mungkin rutenya, ya rutenya mana yang terpendek gitu. Terus pengelolaan sumber daya alam, gitu ya. Udah gitu, contohnya di masalah pengembangan sumber daya air misalnya. Kebijaksanaan operasi reservoir, bisa juga apa namanya pendistribusiannya supaya misalnya apa ya bukan selang lah kita bilang pipa distribusinya itu minimum gitu panjangnya. Jadi ambil rute yang paling optimal minimum ya. Tapi dia bisa misalnya daya ininya alirnya besar, jadi tergantung berapa sebetulnya pipa itu diameternya yang terbaik gitu ya ukuran diameternya. Kemudian desain kapasitas reservoir dan lokasi, terus desain sistem reklamasi air tanah misalnya, minimisasi biaya perencanaan dan operasi jaringan distribusi air, masih banyak lagi ya Bapak Ibu, minimisasi biaya sistem jaringan air hujan, mungkin terkait sama apa
bidang Bapak Ibu ya. Itu banyak banyak lagi, tapi yang jelas untuk membuat efisiensi dan efektivitas ujungnya itu ya outputnya. Makanya terkait efisiensi ya penghematan dong, meminimumkan biaya-biaya atau yang seperti tadi otomatis kalau rutenya pendek untuk pembuat distribusi air atau sampah ya rutenya pendek lebih hemat jadinya gitu biayanya ya. Tapi apakah efektif? Itu kan bisa juga hitung efektivitas. Nah, ini ya, ini sekarang gimana sih menyusun model? Jadi di sini yang jelas ada 5 tahapan utama ya untuk pengembangan model optimisasi. Yang satu ngumpulin data untuk menerangkan sistem atau biasanya istilah kita identifikasi variabel yang ada di dalam sistem. Oke, identifikasi variabelnya. Lalu definisi dan formulasikan masalahnya. Di sini dia pengembangan model ya, hubungan antar variabel tadi. Kemudian diverifikasi dan evaluasi modelnya, dan aplikasi dan interpretasi model. Jadi kalau nanti kita lihat ya contohnya, menyelesaikannya tuh udah banyak software ya Bapak Ibu. Jadi yang paling penting adalah bagaimana mengkonversi masalah yang deskriptif tadi ya dalam cerita gitu ya ke model matematika ya, model optimisasinya. Kalau itunya salah, masukin ke apa namanya software ya ada aja sih ini hasilnya tapi salah, sama dengan statistik ya. Kalau salah kita bikin ininya apa posting datanya ya salah juga hasilnya. Ada hasilnya tapi salah gitu ya. Oke. Nah, jadi ini definisi dan formulasi masalah termasuk identifikasi variabel keputusan, terus kita formulasikan model objektifnya dan formulasikan ini kendalanya. Agak saya kasih jarak aja. Nah, jangan ini. Oke. Yes. Lebih enak dilihatnya. Oke. Nah, jadi untuk itu ya kita harus lakukan hal-hal ini, ya identifikasi elemen penting yang berhubungan dengan permasalahan. Oke. Nah, terus tentukan tingkat ketelitian yang dibutuhkan oleh model. Terus tentukan kemungkinan penggunaan model, evaluasi struktur dan kerumitan modelnya. Nah, ini nanti mungkin kalau udah level ini ya ke tesis ya, ini perlu diperhatiin. Tentukan jumlah variabel bebas, jumlah persamaan yang diperlukan untuk menerangkan sistem, dan jumlah parameter yang tak diketahui. Ya. Ada parameter yang nggak diketahui. Oke, jadi sebenarnya ya ini ya pengembangan model itu termasuk deskripsi matematik, terus estimasi parameter, pengembangan input model. Parameter itu apa sih, Bapak Ibu? Kira-kira apa parameter? Kalau kita bicara sistem, parameternya untuk apa? Sebagai ukuran ya, namanya juga meter. Itu ingat ya Bapak Ibu. Supaya nanti kalau presentasi pun udah pakai apa terminologi apa yang seperti itu ya, semua istilah-istilahnya. Kadang-kadang dosen itu ngelihat dari situnya juga gitu. Kalau kita terlalu awam ya, ini mah belum belum S2 katakan. Paling tidak parameter ya, ukuran ya, namanya juga meter. Baru nanti ukurannya apa, terus eh, indikatornya apa, tandanya apa, indikasinya apa gitu ya, indikatornya apa. Misalnya kayak Bapak Ibu eh, yang namanya apa namanya kinerja akademiknya apa sih parameternya nilai gitu kan. Indikatornya apa apa ya ABCD atau IP ya IP-nya. Kalau IP indikatornya 1 2 3 4. Oke ya. Nah, ini ya. Jadi pengembangan model itu iteratif ya di banyak kasus kembali ke fase definisi dan formulasi model. Itu maksudnya udah dapat modelnya, nanti tahun depan misalnya harus dievaluasi lagi. Mungkin ada variabel yang sudah bisa dibuang atau variabel yang baru gitu. Ya. Oke, ininya. Jadi masuklah kita ke formulasi model matematika. Kalau terlalu cepat info ya Bapak Ibu. Mana tahu nanti kalau lambat-lambat juga
ada yang bosan ya, apalagi yang udah pernah gitu memakai ini ya. Jadi serba salah gitu. Oke. Tapi kalau kecepatan yang dibilang ya, udah gitu ya silahkan langsung interupsi aja kalau ada yang mau ditanya ya. Nah, ini formulasi model matematik itu tahapan penting ya membuat model optimisasi. Fungsi objektif dan fungsi kendala disusun untuk mengekspresikan permasalahan yang dinyatakan secara verbal, tapi menjadi matematis, gitu ya. Nih. Verbal menjadi pernyataan matematis. Oke. Untuk model yang sederhana, tahap ini sangat mudah dilalui. Iya sih, nanti kita lihat contohnya ya. Kalau sederhana sih masih nggak susah lah, Bapak Ibu juga bisa ya. Oke, kalau misalnya rumit permasalahannya akan menyulitkan juga formulasi model matematisnya ya pasti atau belum lagi kalau dia probabilistik ya. Kalau yang ini kita semua masih deterministik nanti untuk latihan. Oke, nah ini kita lihat. Masuklah kita ke model secara umum, model matematis ya. Dua variabel dapat dinyatakan sebagai berikut. Kenapa dua variabel? Ini bukan dua tuh, ya. Banyak variabel ya. Ini sorry ya di apa aja ya? Untuk aku ini, dipotong ya Bapak Ibu. Oke, ininya jadi gini aja. Ya. Ini berapa variabelnya? N dong ya. Mungkin itu tadi contoh-contoh untuk ini ya, yang simpel. Maksimumkan atau minimumkan Z sama dengan ini. Misalnya C1X1, misalnya seperti 100 X1, 100 rupiah keuntungan untuk roti jenis 1, gitu misalnya. Tambah C2X2, 150 rupiah dikali roti jenis 2, dan seterusnya. Gitu. Kan kita mau cari berapa sih X1, berapa X2 sampai Xn yang kita produksi, supaya nanti kalau dikalikan, dapatlah hasil merupakan profit kita yang maksimum. Ya, dengan kendala, nih misalnya ya, di sini yang satu nih tepung. A1, misalnya si roti yang satu cuma perlu 50 gram tepung. 50 gram kali X1 tambah yang roti jenis 2 30 gram tepung. 30 kali X2 tambah dan seterusnya. Tepungnya cuma ada 3.000 kilo, 300 kilo misalnya. Ya berarti nggak boleh lebih besar dari itu. Artinya harus lebih kecil sama dengan 300 kilo gitu. Ya, jadi ini ada pilihannya kecil sama dengan, atau sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Kalau dia sama dengan, itulah yang dikatakan kendala persamaan. Ya, yang lainnya ini kecil sama dengan atau besar sama dengan kendala pertaksamaan. Ya, jumlah persamaan kendala ini akan bergantung pada pernyataan masalah. Jadi ada yang misalnya sini keterbatasan tepung, udah gitu jumlah gula misalnya. Terus apalagi jam kerja misalnya. Ini juga bisa jam operasional mesin, mesin 1, mesin 2 dan seterusnya. Kalau contoh-contoh soal sih banyak ya Bapak Ibu tentang ini. Oke. Sampai sini paham ya? Nah, terus ada syaratnya lagi nih. Apalagi nanti kalau pakai software. X1, X2, sampai Xn harus lebih besar sama dengan 0. Ini harus dibikin juga. Kan nggak ada dong roti yang negatif. Ya. Nih, jumlah produk pasti lebih besar sama dengan 0. Cuman nanti kalau misalnya lebih advance lagi, ada yang dia harus integer, harus bilangan bulat. Nggak ada produksi, misalnya memproduksi kursi. Nggak ada dong produksinya 3,5 kursi gitu. Ada batasannya. Jadi harus bilangan bulat gitu ya. Ketika jumlah kayu di sini eh, sekian meter kuadrat misalnya kayu yang tersedia atau papan yang tersedia, jumlah paku sekian, bisa aja nanti keluar hasil yang pakai pecahan. Nah, makanya supaya terbatas dibatasi oleh program, dibikin di sini harus integer gitu ya, harus bilangan bulat. Itu salah satunya. Oke ya. Nah, ini jumlah persamaan kendala bergantung pada masalah, betul ya. Prosedur penyelesaiannya, tetapkan daerah layak. Yang tadi nih, daerah layak itu mana sih yang memenuhi batasan-batasan ini semua. Oke ya. Terus asumsikan sebuah solusi Z dengan tetapkan kemiringan garis ini. Nanti ini digambar juga, nanti dia berpotongan di mana. Cari solusi optimum Z, dikasih Z ini, dikasih bintang dengan menetapkan sebuah garis yang paralel dengan Z yang tapi dia terletak di daerah
layak di daerah yang memenuhi apa kendala tadi ya. Hmm. Lihat contoh yang tadi, selama dia ada di sini, tadi dia ya, di daerah layak, nih ya, di sini di daerah yang ungu misalnya, terus masuklah fungsi objektifnya di gambar, memotong garis ungu ini. Nah, perpotongannya itulah yang merupakan titik optimal, ya. Titik-titiknya ada di daerah layak, tapi mana yang maksimum, mana yang minimum, kita lihat di gambarnya. Oke, oke. Ini, nah contoh ya Bapak Ibu, yuk kayak tadi nih. Produksi dua jenis roti, yaitu roti X dan roti E. Jadi Bapak Ibu nanti yang saya kasih di sini contohnya bagaimana memodelkan dulu ya. Kalau menyelesaikannya nanti bisa software, bisa juga manual kalau cuma dua variabel sih. Nah ada dua jenis roti ya, X dan E. Oke ya. Untuk membuat roti X dibutuhkan 100 gram tepung terigu, 20 gram mentega, dan satu butir telur. Cuma tiga nih kendalanya ya, terigu, mentega, dan telur. Untuk membuat roti E dibutuhkan 250 gram tepung terigu, 50 gram mentega, 3 butir telur. Tepung yang tersedia ini, ya. Jadi di sini membuat roti X dibutuhkan sekian, ya kan? Membutuhkan buat roti E dibutuhkan sekian tepung terigu, sekian mentega, dan sekian telur. Nah, batasannya apa? Terigu yang tersedia dia cuma 10 kilo, menteganya 3 kilo, telurnya 100 butir. Nah, kalau roti X yang terjual akan beri keuntungan 1.000 dari satu roti. Kalau E yang terjual memberikan keuntungan 2.500. Nah, tentukan berapa jumlah roti X dan jumlah roti E yang diproduksi agar memperoleh keuntungan maksimum. Diasumsikan kalau semua produksi habis terjual. Nah, kalau kita lihat dari sini kan Bapak Ibu, ya kenapa nggak kita bikin roti E aja semua kan gitu. Keuntungannya kan besar. Itu. Tapi ini kalau di lapangan kenyataan, kalau cuma satu macam, risiko untuk laku semua itu kecil. Jadi harus ada bervariasi. Ya. Daya beli itu bervariasi. Itu contohnya. Oke. Nah, mari kita lihat gimana sih. Nah, tentukan model optimisasi yang memaksimumkan dulu. Ini tadi kan roti X keuntungannya 1.000. Roti E 2.500. Nah, jadi kita jumlah keuntungannya 1.000 kali berapa X yang diproduksi tambah 2.500 kali berapa roti E yang diproduksi. Ya. Nah, untuk memproduksi X dan E tentunya sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku. Nih, mari kita bikin fungsi kendalanya. Ya, Bapak Ibu. Satu-satu nih kita lihat. Terigu dulu, ya. Diketahui untuk roti jenis X diperlukan 100 gram terigu. Ini kita lihat, jadi 100 X. Untuk yang jenis setiap unit ya, ini bukan setiap unti ya, setiap unit E diperlukan 250 gram terigu. Nih, 250 kali E. Nah, yang tersedia hanya 10 kilo. Ya disamain ya, jadi gram, jadi 10.000 gram air. Jadi kita punya persamaan untuk kendala yang pertama, kendala tepung, itu 100X tambah 250E lebih kecil sama dengan 10.000. Paham ya Bapak Ibu? Ya, oke. Mudah kan? Mudah nggak? Betul atau betul? Ya, mudah kan? Ya, oke ya. Masih mudah itu mah. Masuk kita dengan cara yang sama ke mentega. Tuh kan? Masih mudah. Yes. Gampang banget ya. Ini mah. Sama nih, sekarang telur juga gitu. Ya, yang satu, yang X itu perlu satu butir. Yang E-nya perlu 100. Nih, kecil semua. Oke. Jadi, persamaannya gimana? Nah, ini fungsi kendalanya ini, ya, daerah visible atau layak. Jadi daerah yang memenuhi batasan itu ya, harus memenuhi ini, harus ada di daerah ini. Ini kalau digambar pakai grafik, nah, ini juga minggu depan saya akan pakai apa laptop lama ya, laptop lama untuk pakai software QM. Ntar mudah-mudahan aku ingat ya, saya share ininya. Tapi bisa juga loh Bapak Ibu download ya QM ya, Quantitative Management. Download aja gratis kok. Cuman ini pakai Mac Air nih nggak bisa gitu ya. Dia Apple mah rada ini gitu. Mesti beli segala macam. Ya, jadi saya pakai minggu depan ya. Saya ini cuma bawa laptop satu yang ini ya. Laptop lama bisa. Tinggal masukkan aja nanti ininya. Apa namanya koefisien-koefisiennya keluar hasilnya.
Kalau cuma dua variabel kayak gini, ada grafiknya malah. Ya kan? Campurannya itu harus memiliki kandungan minimum 30% pasir. Ya, ini berarti apa dong? Masuk ke kendalanya. Ya, kendalanya. Nanti yang mau diminimumkan kan ini. Berapa biayanya ya? 50 kali sekian tambah 70 kali sekian. Nah, sekarang ini campuran harus minimum 30% pasir. Sumber 1 mengandung 25% pasir, sedangkan sumber 2 mengandung 50% pasir. Kalau 25% pasir, berarti 75%-nya apa ini? Kerikil. Ya, si sumber 2 mengandung 50% pasir, berarti 50%-nya kerikil. Gitu. Nah, fungsi tujuannya adalah minimumkan fungsi biaya. Biaya ininya loh, biaya pengangkutan. Nih, gimana ya menyelesaikannya? Bapak Ibu. Bisa ya dicoba ya. Monggo dicoba, nanti minggu depan kita diskusiin ya. Kita diskusikan. Jadi kalau gimana sih biar biasa ya sering-sering dong latihan. Ya soal nanti bisa sih saya sharing ya soal latihan banyak. Ini satu. Nah, apalagi nih contoh lagi. Instalasi daur ulang milik swasta dapat membeli sampah kotak, gitu ya, dari dua kotak, lalu memisahkan kertas cetakan dan kertas komputer. Lagi ini tolong di ini ya, perbaikin maklum lah. Kemudian dijual. Dari hasil survei rumah tangga dan perdagangan komersil menunjukkan bahwa komposisi pasokan sampah sebagai berikut nih. Ya, kotak satu, kertas komputer sekian persen, kertas cetak sekian persen. Pasokan sampahnya sekian ton per tahun, buset. Ya, sampai 10.000 ton ya. Dari kota dua begini. Kan di sini beli sampah dari dua kota gitu ya. Nah, perusahaannya menawarkan ke Pemda seharga sekian sampah kota. Terus menandatangani dengan masing-masing kota untuk menjamin mendapatkan sampah dengan jumlah yang optimum sehingga dapat memaksimumkan keuntungan perusahaan. Jadi istilahnya mungkin sampah kota ini mau diolah lagi entah jadi apa gitu ya. Sehingga pasokan itu harus pasti gitu. Jadi biar tetap beroperasi berdasarkan analisa yang dilakukan perusahaan, jadi ya perusahaan itu harus beli paling sedikit 1.500 ton kertas komputer per tahun. Lihat dari kota satu dapat berapa, dari kota dua dapat berapa. Dia minimum 1.500 ton. Ketika pasokan kertas cetak menjadi besar, harga yang diperoleh dari perusahaan akan turun. Biasa. Kalau banyak produk, harga turun. Ya, untuk mendapatkan harga pasar yang maksimum, perusahaan akan menjual tidak lebih dari 6.000 ton kertas cetak per tahun. Kalau dia menjual lebih dari itu, bisa turun harga, istilahnya gitu. Itu udah batasan ya. Oke, nih kayak contoh di pasar. Tomat lagi murah katanya. Berapa? 10.000 sekilo. Waduh, kenapa? Ya habis semua petani nanam tomat, kata pedagang. Kalau begitu ada tomat laku, langsung semua nanam, akhirnya jatuh harga. Ini kira-kira begitu. Bagaimana? Paling banyak sekian katanya. Nggak lebih dari 6.000 ton. Berarti udah kebayangkan lebih kecil sama dengan 6.000. Ya, batasannya. Nah, buatlah model optimisasi untuk menentukan berapa banyak kertas cetak yang harus dibeli dari masing-masing kota. Jadi Bapak Ibu, yang diminta hanya buat modelnya aja. Modelnya aja dulu. Kalau nyelesain nanti software mah ada. Software ada ya. Ya, tapi kan itu tantangan kita. Bagaimana sih membuat model yang seperti ininya? Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ini aku rada ngebut ya. Nggak apa-apa ya, nanti minggu depan kita tambah waktu kalau memang ada yang ini mau didiskusiin ya. No problem. Ini kebetulan lagi di Siantar. Ada kegiatan. Gimana, ada pertanyaan? Jadi menganalisis, Bu, pakai software apa namanya, Bu? QM, Pak. Quantitative Management. Ntar aku tulis di sini ya. Sebentar. Saya tambahin aja slide-nya. Nih. Quantitative Management.
Jadi itu banyak sekali ininya, apa namanya? Oke ya, ini QM ya Pak. Software QM, quantitative management banyak, bukan cuma untuk optimisasi, masalah network, sensitivity analysis banyak sekali. Tapi coba ya saya inikan dulu, saya apa? Kita cari di Google ya, quantitative management. Bentar, stop sharing, atau saya cek dulu di ini saya drive saya ya, ada nggak sih di drive ya, di Google Drive. Sebentar saya stop sharingnya Bapak Ibu. Saya cari dulu, kebetulan drive-nya lagi terbuka. Ya, kayak tadi nih. Share stream. Nih, tadi tugas-tugas Bapak Ibu ya. Coba aku lihat di sini ada nggak QM. Ya, QM, aplikasi. Nah, ini ada QM for Win. Ini aja saya share ya. Di sini ada ininya nih. Silahkan di download ya Bapak Ibu. Saya share. Sebentar ya, bagikan. Saling link. Hmm, ini siapa aja yang memiliki link. Oke, nah. Ini saya stop sharing. Saya kasih di ini ya. Saya kasih di apa? Di chat room. Paste. Nah, silakan ya Bapak Ibu di-download terus di-install ya. Tapi kalau dia pakai Apple, pakai MacBook kayak saya itu harus bayar. Makanya aku nanti minggu depan pakai ini HP ya, laptop lama. Nah, itu bagus sekali ya, tinggal masukin koefisien variabelnya, udah ntar selesai. Berapa variabelnya? Ditanya, berapa kendalanya? Berapa jumlah kendala? Kecil sama dengan kah? Atau sama dengan? Atau besar sama dengan? Tuh. Ya, jadi silahkan di download ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada apa kendala ya bisa kita inikan minggu depan ya. Ini sorry ya, saya mesti ini, jam 4 nanti ada acara soalnya. Ada yang pertanyaan dulu sih sebelum kita tutup? Belum kali ya, baca dulu aja ya biar pahamnya. Bapak Ibu nanti minggu depan kita diskusi. Oke, dicoba ya Bapak Ibu. Ntar minggu depan siapa yang udah mencoba silahkan ya. Kan lebih baik gitu. Ntar kalau ada salah ya kita perbaikin daripada pura-pura bisa. Ya kan? Bener nggak? Oke ya. Ya, oke, saya screenshot dulu. Ya, gitu sampai di sini dulu ya, Bapak Ibu ya. Sorry ya, dipercepat ya. Nanti minggu depan kita bahas sama tugas yang kemarin ya. Oke, selamat sore. Sehat-sehat kita semua ya. Yuk, Sore, yuk. Bu. Sama-sama ya, saya tutup ya. Kasih Bu. Sama-sama, makasih Bapak Ibu semua. Yuk.